Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali bertemu pagi hari ini. Shalom juga untuk yang ada di rumah. Sungguh kami mengucap syukur bahwa kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Tetap semangat, sehat selalu, tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa, selamat pagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur akan kebaikan, kemurahan Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Tiba saatnya kami akan meninggikan, memuliakan nama-Mu dan mengagungkan Engkau pagi hari ini. Persiapkan setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, sehingga pagi hari ini kami benar-benar layak di hadirat Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami tahu hidup kami belum sempurna, tapi kami mau memberikan yang terbaik pagi hari ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau mempersembahkan pujian penyembahan kami untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di rumah. Tuhan memberkati mereka semua Bapa, memberikan kesehatan, memberikan pengurapan, pewahyuan baru. Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan menolong dan menjagai. Kami teringat akan saudara kami yang dalam perjalanan. Tuhan menghantar mereka sampai di tempat ini, sehingga pagi hari ini mereka boleh bersekutu dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan iman percaya kami sambut kehadiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Haleluya. Kami datang pagi ini Tuhan, kami membawa hati kami membawa kerinduan kami Tuhan, karena Engkau satu-satunya Allah yang kami sembah. Terima kasih Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Engkau satu-satunya pujaan hidup kami Yesus. Kami datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Kami merasakan cinta-Mu, hanya rasa
Saya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu alami, tapi saya tahu pasti hari ini hari-hari yang berat buat kita semua. Dengan adanya pandemi ini, kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Tapi percayalah satu hal, hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang memberi kita kekuatan, yang akan memberi kita pertolongan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah, tetapkan hati, percaya hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Amin, Yesus. Semoga akan ada yang bisa menggantikan kita. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Katakan, tak ada yang dapat gantikan sungguh kasih-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan, Kau ada Tuhan, Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, setia dalam setiap waktu.
Sama-sama katakan, yes, amin. Haleluya, sore-sore doa kita. Haleluya. Walaupun pakai masker, boleh pakai cium tangan dunia, boleh pakai dunia, ya kan? Oke, haleluya. Sama-sama saya katakan ya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang bercurah dan berkah yang berlimpah. Yes, katakan. Alangkah indahnya jalan bersama
Haleluya. Luar biasa pagi hari ini semangatnya. Amen. Silakan dulu Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan dengarkan persembahan pujian. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat beribadah. Apa kabar? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya diminta untuk mempersembahkan pujian oleh Bapak Gembala. Saya merenungkan, ya, memang pujian itu, ya khususnya di masa pandemi itu, ya, kita sulit, ya, mengalami tekanan baik dalam semuanya kan sedang mengalami baik tekanan ekonomi, semuanya tekanan masalah baik keluarga, juga mungkin masalah-masalah yang sakit penyakit. Untuk memuji Tuhan dalam kondisi itu tidak mudah, saudara. Amin. Tetapi kami tahu sebagai penyembah, ya, ketika saya ngupload rekaman-rekaman saya yang lama di grup, ya, saya diingatkan kembali bahwa kami dipanggil untuk menjadi penyembah. Di dalam pujian ada kuasa untuk mematahkan setiap belenggu yang mengikat setiap jiwa kita. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak untuk menaikkan sebuah pujian, Gandol Gusti. Ya, dalam bahasa Jermannya itu kita itu pegang kepada Tuhan Yesus. Ya. Kita semua cita.
yang menekan saya. Tapi saya kok malah gemuk. Saya cerita Bapak Gembala. Ya, semua bagian saya nggak muat. Ya, memang orang kalau tertekan stres ada yang larinya makan. Ya, tetapi itu artinya pemeliharaan Tuhan. Amin. Dengan pemeliharaan Tuhan kita nggak bisa stres. Tetap gandul Gusti. Dan bisa berkati. Ya, semuanya mau ngandel Gusti, mau ikut Tuhan. Sampai kapan? Sampai besok? Sampai selama-lamanya. Haleluya. Berarti semuanya siap mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita akan menerima Tuhan, menerima firman Tuhan pagi hari ini. Yesus, kami mau mengikut Engkau, karena Engkau satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami. Selamanya Tuhan, kami mau gandol Gusti. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Sekali lagi, Bu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tuhan gak minta banyak-banyak sama kita. Kalau Bapak Ibu mengalami masalah, mengalami badai hidup, Tuhan cuma minta kita berserah dan percaya. Gak susah kan? Tapi seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi pagi hari ini, pujian ini merupakan doa kita. Mungkin masih baru ya, sama-sama kita belajar. Tapi pujian ini benar-benar boleh menguatkan kita semua yang datang pagi hari ini. Mari sama-sama kita pujikan kembali. Yesus Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku.
peduli dengan kami. Di saat manusia tidak berbuat apa-apa untuk kami, kami percaya bahwa kasih setiamu atas kami itu tidak pernah berubah. Engkau Bapa yang baik, Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Engkau yang selalu hadir di dalam kehidupan kami sebagai penolong. Di saat kami susah, Engkau memberi kami penghiburan. Dikala kami lemah Tuhan, Engkau selalu hadir memberi kami kekuatan. Dan jika kami putus asa menghadapi situasi kehidupan masa depan kami Tuhan, Engkau selalu memberikan kami pengharapan. Jika kami sakit, Engkau memberi kami kesembuhan. Jika kami mengalami jalan buntu dalam mengatasi semua persoalan, akal pikiran kami sudah tidak berdaya, tidak mampu mencari pertolongan jalan keluar. Tuhan, dikala kami gandol Engkau, dikala kami yakin dan berserah kepadamu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan pertolongan demi pertolongan di dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kemenangan demi kemenangan di dalam perjalanan hidup kami. Kami rasakan begitu dahsyat Tuhan, mujizat demi mujizat Engkau selalu nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya di saat kami berseru kepadamu, di saat kami berdoa kepadamu, Engkau adalah Allah yang peduli dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, arahkan hati kami terus kepadamu, tidak kepada manusia dan tidak kepada kekuatan kami. Karena kami percaya di saat kami mengarahkan hati kami kepadamu, pengharapan kami kepadamu Tuhan, Engkau tidak pernah kecewakan kami. Apa yang kami butuhkan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menyuarakan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan mengurapi sidang jemaat semua yang mendengar. Jika tidak ada satu perkataan yang berlalu dari pendengaran kami, dan tidak ada satu perkataan firman-Mu yang keluar dari mulut Bapa di surga yang sia-sia keluar dari hati kami Tuhan, namun akan merupakan sebuah benih yang tertanam di dalam setiap hati kami, dan benih itu akan bertumbuh, menghasilkan dan berbuah iman dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar, dan kami berdoa kiranya mampukan kami Tuhan untuk menerima seluruh kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami rindu firman-Mu membangkitkan kami pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berfirmanlah Bapa. Kami siap mendengar dan kami siap melakukan dan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang siap mendengar firman Tuhan, menerima firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk, silakan. Bulan ini kita masuk di dalam tema visi kita, yaitu berdoa. Mari kita baca firman Tuhan ini, saudaraku, di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Saya percaya kalau saudara kita sebagai orang Kristen mengerti fungsi doa bagi kehidupan kita, maka saya percaya tidak ada orang Kristen yang tidak suka doa. Kenapa banyak orang Kristen gak suka doa dan gak sungguh
sungguh-sungguh berdoa, karena dia gak sadar, saudaraku, di dalam doa itu ada fungsi yang luar biasa, akan memberikan kekuatan dan segala macam terobosan di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya nasihati saudara, jangan remehkan doamu. Amin. Jangan remehkan tentang doa, saudara. Kalau saudara dan saya mengerti betapa dahsyatnya kuasa doa bagi setiap orang Kristen, saya percaya saudara dan saya pagi hari ini pulang dari tempat ini, saudara akan menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Dan Alkitab berkata, kekuatan saudara dan saya itu ada di dalam doamu. Ingat itu. Oleh sebab itu saudara, kita baca visi gereja 2021, berjaga, berdoa dan bekerja. Dan hari ini, bulan ini kita masuk tentang doa. Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan dunia, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita baca Matius 7. Kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 11. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Hal pengakulan doa. Minta, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Pintu apa? Pintu apa kira-kira yang perlu dibukakan di dalam hidup saudara? Yaitu pintu yang sesuai dengan kebutuhan dan doa saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara minta berkat, maka pintu berkat itu akan dibukakan kepada kita. Amin. Kalau saudara minta kesembuhan, maka pintu mujizat itu akan dibukakan buat saudara. Kalau saudara minta kepada Tuhan jalan keluar mengatasi semua persoalan, maka pintu mujizat dan jalan keluar atas persoalan saudara dan saya itu akan dibukakan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh sebab itu saya katakan kepada saudara pagi hari ini, jangan remehkan doa. Amin. Orang yang banyak berdoa, hidupnya pasti akan banyak mujizat. Yang percaya katakan amin. Amin. Kenapa kita orang Kristen harus sembahyang? Kita harus berdoa kepada Tuhan. Karena saudara dan saya adalah manusia yang penuh kelemahan,
Ada saatnya saudara, dengan kepandaianmu kau tidak bisa mengatasi masalahmu. Dengan uang yang sudah miliki tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Dengan jabatan dan kekuasaan yang engkau miliki, saudaraku, engkau tidak akan pernah berdaya mengatasi masalahmu. Justru kedudukanmu, posisimu yang seringkali menimbulkan masalah di dalam hidupmu. Amin. Itulah sebabnya saudaraku, pagi hari ini kenapa Tuhan berfirman kepada jemaat Tuhan, kepada setiap orang Kristen, bahwa saudara dan saya hari-hari ini di tengah-tengah menjelang akhir dalam perjalanan hidup kita, mengakhiri akhir zaman, menuju kepada satu titik berakhirnya zaman anugerah buat saudara dan saya hari ini. Akan timbul banyak kesukaran, penderitaan, dan segala malapetaka di dunia ini. Saudara dan saya harus belajar banyak doa hari ini. Amin. Nasihat firman Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah sambil berdoa. Hari ini saudara dan saya meningkatkan jam doa saudara, karena apa? Tidak ada manusia, tidak ada saudara yang ada di sini hidupmu tanpa pergumulan. Saya percaya ada satu tekanan, ada satu masalah yang hari ini saudara sedang doakan, dan saudara sedang menanti jawaban Tuhan. Itu ada terjadi mujizat di dalam hidupmu. Itulah sebabnya saudaraku, mengapa Tuhan menyuruh saudara dan saya supaya banyak berdoa di dalam akhir zaman. Karena firman Tuhan di dalam Timotius dikatakan, akhir zaman akan timbul banyak kesukaran. Amin. Saudara jangan pikir pendeta tidak ada kesukaran nih. Cuma pendeta izin cerita berjemaat. Amin. Ceritanya nangis ya Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama, kenapa sih saudara dan saya diajarkan, ditekankan pada akhir zaman ini saudara dan saya harus banyak berdoa? Karena apa? Yang pertama, doa itu adalah sarana untuk saudara mendapatkan mujizat sesuai dengan jawaban yang saudara nantikan di hadapan Tuhan. Saya gak tahu saudaraku apa yang menjadi beban doa saudara yang saudara sedang nantikan kepada Tuhan. Saya gak tahu apa yang sedang saudara fokuskan di dalam doamu. Saya gak tahu saudara sedang minta apa sama Tuhan. Minta jodoh, minta pacar, minta sembuh, minta berkat, minta pemulihan, minta segala sesuatu, pekerjaan sudah diberkati Tuhan, semuanya sehat, keadaanmu baik di dalam tubuh, roh dan jiwamu. Tapi saya katakan kepada saudara, bagaimana rahasianya saudara dan saya bisa hidup mengalami mujizat hari ini? Karena sampai hari ini mujizat tidak pernah berakhir. Mujizat itu berlaku buat hidup saudara dan saya sampai akhir hidupmu. Amin. Itulah Tuhan memberi jaminan. Mintalah. Mintalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Amin. Tuhan ingin supaya hati kita tertuju kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Kenapa? Hanya Tuhan yang sanggup memberi kepada apa yang sedang saudara doakan hari ini. Manusia, keluarga saudara kadang-kadang gak peduli dengan kita. Saudara jangan bangga kalau kau punya saudara kaya. Kaya nek pelit kayak apa? Amin. Kadang-kadang orang kaya kalau sama keluarga dewek medit, ya. Tapi nek bekom lu lihat sampean lain. Sudah pernah punya keluarga yang gitu? Kaya,
Tapi medek dulu deh cewek mati, sudah mati. Tapi kalau sama orang lain, oh supaya dia dianggap baik, saudaraku, oh, apa saja dipercaya, saudaraku. Oleh sebab itu saya beritahukan kepada saudara, hari ini ada jaminan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Pada waktu saudara dan saya minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Dia akan memberi. Kalau Bapak di dunia ini aja, saudaraku, begitu baik, anaknya minta makan, tidak pernah diberi batu, saudaraku minta roti, tidak pernah diberikan batu. Kalau cucu saya minta roti, pasti saya berikan roti, plus es krim. Ya. Kalau dia minta ikan, tidak mungkin kita berikan ulang. Ini ayah cucu saya yang kecil ini kadang-kadang minta sama omanya, Oma bisa masak cumi ya. Oma ini sudah sibuk golek cumi nanti, saudaraku. Kalau sudah ada cumi, orang lain tidak boleh makan. Itu kayak opa deh. Jadi beli ya dihabiskan dia sendiri yang makan. Nah saudaraku, Tuhan berkata, kalau Bapak di dunia ini saja tahu memberi yang terbaik kepada anak-anaknya, apalagi Bapakmu yang di surga. Dia gak tega melihat saudara dan saya menderita. Dia gak tega, gak sampai hati melihat saudara dalam tekanan, saudara dalam kesusahan. Oleh sebab itu Tuhan memberikan jaminan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimana saudara caranya saudara mengetuk hati Tuhan? Dengan doamu hari-hari ini. Oleh sebab itu saya bersyukur kalau kau punya jam doa yang tertib di hadapan Tuhan. Kalau jam 2:30, 2:30, jam 4 sembahyang ya sembahyang, jangan ditunda sampai nanti jam 6. Setelah surga sudah close, tutup. Karena kaki aja ngantri. Amin. Makanya saudara makin pagi menjelang tengah malam saudara doa. Kalau orang Islam itu ada doa tahajud. Amin. Banyak orang Kristen nyepelin doa itu. Kadang-kadang mangannya tidak sembahyang. Kadang-kadang makanan sudah di mulut, tanya, aku mau sembahyang tak dulu. Terus kadang jero. Ada yang mentolo di lepene, ada sing dimut mbek sembahyang. Sudah pernah alami? Sing guyu itu kita tahu. Soalnya saya minta guyu. Ya kadang-kadang saya ditegur cucu saya, opa belum doa. Oh iya, kali saking delok masakan Ibu Edra, wah kayak macam-macam enak. Ya perut lapar jadi kesusuai, saudaraku. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Allah berkata, kenapa saudara dan saya harus sembahyang? Karena doa adalah jalan untuk satu-satunya saudara mendapat pertolongan Tuhan. Amin. Karena Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Pagi hari ini saudaraku, di saat saudara dan saya ada masalah, di saat saudara dan saya ada kebutuhan hidup, saudara datang kepada Tuhan dan berdoa sambil memegang ayat ini, bahwa di saat aku berseru kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan kau pasti akan memberi. Namun saya beritahukan saudaraku, ada saat-saatnya jawaban doa itu lama, ada saat-saatnya jawaban Tuhan itu cepat. Tapi ingat bahwa Allah menolong kita itu tepat pada waktunya. Jadi kadang-kadang waktu Tuhan dan waktu kita itu tidak sinkron. Saudara kepingin semua segala sesuatu yang saudara minta itu dan cepat ditolong. Setelah megah-megah. Saya tahun 2010 saya kena kasus kartu kredit.
Saya punya hutang kartu kredit 246 juta. Ya saya seneng bayare cekot-cekot. Saya sembahyang, nangis, delosor. Tapi sembahyang mujizat. Saya berharap Pak Tri datang kepada saya ngasih 300 juta. Tapi tak enteni ora ketok irone. Amin. Padahal saya berharap Pak Tri ngasih saya berkat sampai dia loh. Amin. Tapi sampai tuh. Saya sembahyang sama Tuhan sampai rasanya itu rasa sembahyang jujur. Kadang-kadang saudaraku jujur ya. Kadang-kadang pada waktu saudara saya tidak melihat mujizat sesuai dengan apa yang kau harapkan. Kadang-kadang kita malas sembahyang sampai keadaannya seperti ini. Berarti engkau dalam titik terendah di dalam imanmu. Saya dibangunkan Roh Kudus setengah 3. Suruh doa. Sudah setahun saya sembahyang tidak ada mujizat. Saya pendeta yang anti saksi sebelum saya alami mujizat. Di khotbah-khotbah saya di mana-mana, di gereja-gereja besar, saya tidak pernah menceritakan pergumulan saya. Karena saya takut saya dianggap nanti ngintik-ngintik wong. Saya gak suka, saudaraku. Saudara boleh dengar khotbah saya. Saya hanya mau bersaksi kalau saya sudah mengalami mujizat. Saudara tahu, di dalam menaati janji Tuhan itu butuh waktu loh. Istri saya sudah gak kuat, sudah stres, rambutnya rontok, imannya melak rontok. Pertama saya kuat, tapi kalau lama-lama istri saya rontok, aku melak rontok. Usulnya dia ngomong apa? Wes, daripada aku stres terus ditagih hutang, di kolektor teko wes. Bagaimana wes setuju gak nek omahe didol? Pertama saya mikir saudaraku, rumah Gang 3 nomor 48 itu saya minta dengan doa, tangisan istri saya sama anak-anak. Sekarang ada masalah kartu kredit mau dijual. Pertama saya gak setuju. Tapi kalau saya lihat istri saya jadi gendeng, lebih baik andi omah daripada ningoni bojo gendeng. Akhirnya saya berkata, oke. Saya tawar-tawarkan selaku. Gak ada yang beli. Sa ngenyangi metakekno, ora ono sing ngenyang. Saya minta 2M. Rupa-rupanya orang itu takut kalau beli rumahnya pendeta, takut kualat. Padahal kalau dibeli mintanya pendetanya 2M, dituku rom 2M setengah, pasti tidak kualat, tambah diberkati. Tapi nek dijalui pendetanya sak 2M, dituku sak M, yang kualat kowe. Amin. Saya sembahyang sama Tuhan sudah putus asa, saudaraku. Benar. Sudah tahu? Ikan itu kalau sudah megap-megap cari oksigen, dia ada di atas permukaan air, goyang-goyang, saudaraku. Betul? Saya juga gitu. Wes megap-megap, gak kuat. Pada saat itu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini banyu wes no irem loh. Sebentar lagi masuk ke lebih dari hitung, saya tidak bisa bernapas, tenggelam sampai hitung. Sudah nutup irung. Tuhan ngomong, bener, air itu sudah sampai hidungmu, tapi kue jijik toh.
Jadi kalau pada waktu air itu kita tidak jinjit, air segini, tapi begitu kita jinjit, air itu di bawah mulut. Lalu saya ngomong sama Tuhan, ojo guyonan. Apa artinya jinjit? Tuhan ngomong, tingkatkan doamu, maka engkau akan dapat mengatasi masalah itu ada di bawahmu, bukan di atas dan menenggelamkan engkau. Saya nangis. Saya doa kepada Tuhan. Dengan sisa kekuatan saya berkata, Tuhan, ini terakhir, aku berharap kepadamu. Setiap bulan saya bayar minimal 24 juta setiap bulan. Duit itu apa? Perpuluhannya indah apa capil. Saudara, pada waktu saya jinjit, doa saya naikkan. Saya tingkatkan doa saya, iman saya dan pengharapan saya kepada Tuhan. Saya ditolong Tuhan tanpa jual rumah. Karena satu saat saya dapat warisan, sehingga saya dapat menyelesaikan utang saya. Dan sejak tahun 2010 sampai hari ini, saya tidak pernah pegang kartu kredit. Jangan main-main dengan kartu kredit. Amin. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya berkata kepada saudara, kenapa orang Kristen harus sembahyang? Karena doa itu adalah sarana untuk saudara mendapatkan mujizat pertolongan Tuhan. Dia akan memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan saudara dan saya. Saya nggak tahu saudara dan saya butuh apa hari ini. Tapi saya beritahukan kepada saudara, yuk minta dengan sungguh-sungguh, minta dengan iman. Kita baca yuk Markus 11. Markus pasal 11 ayat 24. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka saat itu akan diberikan kepadamu. Jadi only believe, hanya percaya yang mendatangkan mujizat. Amin. Jangan berdoa di atas keraguan-raguan. Jangan berdoa masih dalam tanda tanya yang besar di dalam hidup saudara. Kira-kira aku ditolong gak? Kira-kira ada mujizat gak? Hari ini kalau saudara dan saya doalah dengan iman percayamu kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menjawab doa saudara. Pada waktu engkau berdoa, seolah engkau sudah menerima jawaban doa. Itu yang Tuhan kehendaki. Jangan setelah doa sudah mulai berpikir, ini kapan mengalami mujizat? Sudah berkata setelah doa, sudah berkata menasihati dirimu, aku percaya pasti ada mujizat. Aku percaya doaku pasti tidak akan kembali sia-sia. Aku percaya Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang mengasihi aku, dan Dia tidak akan pernah membiarkan aku di dalam penderitaan. Amin. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Ya, kita kembali di dalam Lukas 21. Ayat 36, berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari subah yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Ya kenapa? Kenapa saudara? Dan saudara dan saya disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan berdoa.
Karena apa? Yang kedua, dengan doa akan memberikan kekuatan di dalam hidupmu untuk menanggung dan menghadapi semua tekanan dan persoalan di dalam hidup saudara dan saya. Kekuatan tubuh bisa saudara dapatkan lewat makan makanan yang bergizi. Kekuatan tubuh saudara bisa saudara dapatkan lewat vitamin-vitamin yang saudara dan saya minum. Tetapi kekuatan rohani tidak dapat didapatkan dari makanan atau vitamin yang ada di apotek. Tetapi kekuatan rohani, kekuatan jiwa, kekuatan pikiran saudara dan saya, kekuatan iman saudara dan saya untuk menghadapi semua persoalan dan tekanan hidup hanya satu, saudaraku, lewat doa. Amin. Itulah saudara hari-hari ini, saudaraku. Saya nggak tahu pergumulan apa yang kau hadapi, yang seringkali menguras stamina rohanimu sampai saudara berkata, Tuhan, aku sudah kuat. Ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah merasa hampir sudah tidak kuat mengatasi problem, menghadapi masalahmu, kebutuhanmu. Mujizat yang tidak terjadi sampai hari ini. Jujur saudaraku, tekanan di dalam pikiran dari sebuah masalah akan membuat saudara dan saya depresi. Depresi itu dari kata depres, ditekan. Kalau pikiran sudah ditekan dengan masalah, lemas. Betul? Wong nek stres itu penyakitnya dua macam. Saya mau tahu, saya boleh kali-kali ngomong, nek gak ngamuan, yo ngantukan. Nek patri manganan. Mari makan nasi padang di-upload saudaraku. Sak tumpuk bilang-bilang, mari itu makan lagi. Apa kemarin? Amin. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya nggak tahu. Kadang-kadang tekanan di dalam pikiran membuat saudara lemes. Ngantukan. Kudu turu, wes rasanya putus asa, wes rasanya itu rasanya sudah tidak kuat, saudaraku. Rasanya nggak tahu apa yang sudah dan saya lakukan, wes naik turu, turu terus, saudaraku, ya lemes. Amin. Terus saya percaya, saya pernah alami itu, tak tiga turu, turu terus tambah lemes, nggak ada berkat mujizat. Makanya saya beritahukan saudaraku, saudara kepingin jadi orang Kristen kuat, meskipun ada masalah saudara dan saya bisa tersenyum, meskipun ada tekanan saudara dan saya tetap bisa bersuka cita, meskipun saudara dan saya ada dalam keadaan kekurangan, nggak punya duit, tetapi sudah tetap enjoy. Karena apa? Karena saudara dan saya tahu bahwa Allah ada berpihak kepadamu dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya jatuh tergeletak karena masalah. Saya sampai hari ini bisa tetap tegar. Itu karena dukungan doa jemaat dan karena doa-doa kami kepada Tuhan. Kami gandel Gusti. Ini pujian yang dinaikkan Pak Tri hari ini nyambung saudaraku. Hari ini saudara dan saya harus banyak gandel Gusti. Pegang erat-erat Tuhan. Jangan lepaskan Dia dalam hidupmu. Seringkali kita nggak kuat, saudaraku, menghadapi segala situasi keadaan yang tidak pernah berubah tapi makin hari makin berat. Kadang-kadang kita sudah tidak tahan. Menghadapi istri atau suami atau mertua yang jahat, cerewet, ngomelan, rasanya sudah tidak kuat. Menghadapi mertua yang jahat sudah jangan didoakan tambah mati. Mertua kayak ini setua itu nggak Tuhan cabut temari. Ojo sembahyang itu saudaraku, makin awet loh saudaraku, makin tua umurnya saudaraku.
Amin. Kita sebagai orang Kristen tidak boleh mendoakan yang jelek, apalagi mengutuk. Dari mulut kita tidak boleh keluar dua macam perkataan, kutuk dan berkat. Kita harus keluarkan berkat kepada orang. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan oleh sobat ini, saya berkata, kenapa Tuhan menyuruh saudara dan saya doa? Karena doa itu akan memberikan engkau kekuatan, kemampuan untuk menghadapi segala situasi yang sungguh-sungguh sekarang ini sudah menekan pikiranmu, yang membuat saudara stres dan depresi. Jangan depresi itu dipelihara, nanti jadi crazy. Hari-hari ini banyak orang sakit jiwa karena apa? Masalahnya banyak. Hari ini di Jepang aja nilai bunuh dirinya paling banyak, saudara. Di Taiwan. Kenapa? Karena tekanan yang begitu berat. Saya katakan kepada saudara, hari ini doamu harus engkau naikkan, tingkatkan dengan imanmu. Tuhan Yesus pada waktu di kayu salib, pada waktu menjelang akan disalibkan, menjelang mengalami aniaya, kita baca yuk di dalam Matius 26. Tuhan Yesus saja pernah stres loh, apalagi kita. Matius 26 ayat 36 dan 38. Seterusnya. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya di suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Sebagai manusia 100%, Yesus merasa gentar menghadapi salib yang begitu berat. Dia tahu mahkota duri akan tertancap di atas kepalanya. Dia tahu ludah seorang yang akan melekat di dalam wajahnya. Dia tahu dia akan ditampar. Dia tahu punggungnya akan hancur karena cambuk. Saudara dulu Maui sebanyak 39 kali Yesus dicambuk, saudaraku, dengan cambuk yang banyak merobek tubuhnya, saudaraku. Yesus tahu pada waktu paku dan tombak itu akan menancap di tubuhnya. Yesus tahu sebagai manusia dia gak kuat, saudaraku. Dengar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kadang-kadang kita mendengar ya, ada orang berkata, daripada urip kayak gini, wis lebih baik aku mati ya. Sudah pernah ngomong gitu? Hah? Daripada urip kok gini, susah menderita, lebih baik mati ya. Saya percaya ada. Berarti saudara dan saya, pada kalau saya, saudara dan saya ngomong seperti itu, berarti imanmu di dalam titik terendah. Saudara, orang yang ngomong begini ini seolah-olah Yesus mati, bukan Yesus yang bangkit.
Hari ini saudara dan saya harus tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan dia sudah mengalahkan kuasa kematian, dan segala kuasa di bumi di surga itu ada di dalam tangannya. Dia sanggup untuk menolong saudara dan saya, merubah nasib saudara dan saya menjadi nasib baik dan masa depan yang cerah. Kalau hari ini saudara dan saya menghadapi sebuah tekanan, rasanya tidak kuat. Pikiran saudara jangan mati, jangan. Tuhan gak ingin saudara dan saya menjadi pengecut, tapi Tuhan ingin menjadikan kau menjadi saksi Tuhan bahwa Yesus hidup. Bagaimana caranya? Engkau harus bisa mengatasi persoalanmu sampai engkau tampil menjadi seorang pemenang. Amin. Lambat atau cepat ingat janji Tuhan. Dia pasti akan tolong kita. Dia pasti akan meneduhkan badai yang menerjang hidupmu hari ini. Sudah percaya? Sudah percaya? Bahwa mujizat Tuhan sampai hari ini bisa merubah hidupmu, bisa memberkati kau yang kekurangan menjadi orang yang diberkati. Amin. Menyelesaikan apa yang menjadi pergumulanmu. Sudah masih percaya? Dengan iman yang saudara dan saya miliki, iman itulah yang akan mengubah segala sesuatu menjadi dahsyat dan luar biasa di dalam hidupmu. Saya beritahukan, sebelum Yesus masuk di dalam taman Getsemani, dia sudah ngomong sama murid-muridnya, hatiku sedih. Dan kekhawatiran ketakutnya, dia katakan, aku mau mati rasanya. Tapi dia selesaikan tekanan yang sedang menekan hidupnya di taman Getsemani. Dia sembahyang, dia doa minta kepada Bapa di surga, kalau boleh cawan murka itu lalu daripada dia. Jangan lewat salib keselamatan itu turun kepada manusia. Tetapi Bapa sudah merencanakan bahwa Yesus harus mati di kayu salib, dan darahnya yang akan menyucikan dosa manusia, dan darahnya yang akan menyucikan segala dosa kejahatan setiap manusia. Dan lewat kebangkitannya dia akan memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Tidak ada jalan lain. Kenapa Yesus dikatakan anak domba Allah? Karena domba itu harus disembelih dan darahnya harus dikorbankan ke ruang Maha Kudus. Darah itu menjadi darah pendamaian yang dipercikkan di dalam tabut perjanjian. Setiap imam besar yang mendapat tugas masuk ke dalam ruang Maha Kudus setahun sekali, dia harus membawa darah anak lembu. Dan pada saat darah itu mulai dipercikkan ke dalam tabut perjanjian, saudaraku, dan kemudian di ujung-ujungnya diolesi dengan darah, maka seketika itu ruangan Maha Kudus itu penuh kemuliaan Tuhan. Ada sinar glory Allah, ada sinar kemuliaan Tuhan. Dan saat itu, saudaraku, imam besar itu merasakan Allah hadir di dalam ruang Maha Kudus itu. Dan kemudian Allah berfirman kepada imam besar itu, dan firman ini yang harus disampaikan kepada orang-orang yang ada di ruang kudus dan yang ada di halaman. Tetapi kitab Ibrani berkata, Yesus bukan membawa darah anak domba, tetapi Yesus membawa darah dirinya sendiri untuk dipercikan menjadi korban pendamaian. Amin. Itulah sebabnya saya berkata kepada saudara, kalau Yesus saja, Tuhan kita, secara manusia bisa dalam keadaan khawatir, takut, gelisah, tapi setelah dia bergumul sampai doa 3 kali, Alkitab berkata keringatnya seperti darah yang menetes. Saat di dalam titik kelemahan Yesus sebagai manusia, Bapa mengutus malaikatnya untuk melayani Yesus dan memberi dia kekuatan. Dan setelah dia keluar dari taman Getsemani,
dia hadapi semua persoalannya dengan tenang sampai dia mati di kayu salib. Tidak ada keluhan keluar dari mulut Tuhan. Mulai hari ini jangan juga mengeluh di hadapan Tuhan ya. Duh Tuhan, Tuhan urip sepisan kok ini. Kapan urip sugih? Saudara nek sugih gak dulu gereja sini, boleh gereja yang gede. Nanti. Makanya sedang diproses Tuhan supaya saudara dan saya setia kepada Tuhan. Amin. Amin. Saudara kalau punya Alphard masuk sini kan takut besar. Nah saudara ini dikasih Tuhan, tapi saya berdoa semua jemaat engkau diberkati dan tetap setia kepada Tuhan. Saya berkata pada waktu Yesus keluar dari taman Getsemani terjadi sebuah perubahan. Perubahan di dalam sikap hati menghadapi salib yang begitu berat, menghadapi aniaya yang begitu berat. Saya jujur saudara, mungkin bulan depan kita akan berangkat ke Ungaran untuk sembahyang. Kita akan berangkat ke Ungaran 3 hari. Siapa yang melok boleh? Amin. Pak Tri sudah angkat tangan. Melok dia. Saya berkata kepada saudara, ada saatnya, ada waktu saya jadi gembala, saya gak kuat. Saya tahu, saudara, saya ajak tim doa naik ke Ungaran. 3 hari kami doa di Ungaran. Minimal 3 hari. Dan saudara, setiap kami pulang dari Bukit Doa Ungaran, Bukit Doa Getsemani, saya dan kami semua mendapat kekuatan. Kekuatan orang Kristen, kekuatan anak Tuhan menghadapi persoalan hanya doa. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus berdoa? Kita baca Filipi. Filipi pasal 4. Kita baca ayat 6. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan. Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya mau tanya, ada di sini yang tidak pernah khawatir? Hah? Dan saya nggak tahu, hari ini kau sedang khawatir apa? Ada kekhawatiran apa di dalam pikiranmu hari ini? Saya nggak tahu. Saya sebagai gembala nggak tahu kalau sudah ada cerita kau punya masalah apa. Makanya pada waktu kau khawatir, kau sudah tidak kuat, cerita sampai gembala minimal bisa bantu sembahyang. Amin. Dan Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir. Oh manusiawi, khawatir itu manusiawi. Saudara dan saya bisa khawatir. Amin. Khawatir ditinggal suami, khawatir ditinggal istri, khawatir mati. Sing ndak wani mau gereja itu khawatir mati, kena COVID. Amin. Alkitab berkata, saudaraku, pada waktu kau khawatir, kau sedang memikirkan sesuatu pergumulan masalah hidupmu, Alkitab berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pada waktu kau khawatir, sembahyang.
Beberapa hari yang lalu Pius datang kepada saya dan dia berkata, Pius boleh ngomong aja. Apa? Pius ada masalah, Masalah apa? Laptopnya Pius jatuh, kemudian ditabrak mobil, mati total. Waduh, saya pikir ini laptop minimal sipil. Lalu saya berkata, Pius bisa diservis, nggak tahu ya, coba ya. Akhirnya dia bawa. Pada waktu itu dia pulang dan dia berkata, ini ada servis. Berapa, Pius? 850. Oh ya? Tapi kemudian saya tanya lagi, ada yang minta cuma 600. Dia ngomong begitu itu pas situasinya, enggak pas buat dompet saya. Amin. Dia berjin 600. Saya katakan, ya wis. Dan saya ngomong dengan iman. Haleluya. Apa yang terjadi, saudara? Pada saat itu saya sembahyang, saya minta Tuhan, ya mengenai pas di hati. Terus Pius lagi mempersiapkan skripsi, butuh laptop. Saya sembahyang, pagi-pagi jam 2:30 saya sembahyang. Tuhan, Pius butuh duit untuk bayar servis. Besok jadi. Haleluya, puji Tuhan. Pada waktu saya pergi sama istri saya, pergi ke Bilka, tiba-tiba ada telepon, saudaraku. Pak Hendra ada di mana? Waduh, saya ada di jalan lagi mau ke Bilka ini. Loh, saya ada di depan gereja tuh, Pak. Oh ya? Ngapain? Ada sedikit berkat untuk Pak Hendra. Oh, puji Tuhan. Ini ada berkat itu cepat tanggap. Oke. Saya telepon Pius. Sudah tahu? Pius akhirnya buka, ternyata dia ngasih persembahan. Persembahan dari istrinya 1 amplop, persembahan dari dia sendiri 1 amplop. Saya buka 1 amplop, persis nilainya dengan apa yang dibutuhkan Pius. Tuhan memberkati itu tidak untuk dia toh, tapi untukku. Sing 1 amplop luwih gede datanya. Puji Tuhan. Jadi nasibnya Pius cuma untuk sing pas. Amin. Pius dapat berkat, saya dirangkul, saya dicium, dia berkata, terima kasih ya. Saya senang karena dia ikut senang. Amin. Saya makan itu dirangkul, saudaraku, sama dia. Betul ya, Pius? Dan saya beritahukan kepada saudara, kenapa Tuhan berkata, selesaikan semua masalahmu hanya lewat doa. Pada engkau saatnya kau khawatir ada sebuah kebutuhan hidupmu, engkau khawatir dengan apa yang ada di dalam hidupmu, saudaraku. Yuk kita baca, saudaraku, Matius pasal 6. Matius pasal 6 kekhawatiran, ayat 25. Atau Matius pasal 6 ya, ayat 25.
Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Saya berkata kepada saudara dan saya hari ini, engkau jangan khawatir dan hidup di dalam kekhawatiran terus. Karena Allah saudara dan saya, Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang dahsyat. Kuasanya tidak pernah berubah sampai hari ini. Kenapa kau takut? Kenapa kau khawatir? Kita berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa saja yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu itu lebih penting daripada pakaian? Yang pertama, nggak boleh khawatir tentang makan. Amin. Yang kedua, jangan khawatir apa yang hendak engkau pakai. Saya kembangkan di dalam kata-kata khawatir tentang apa yang kau pakai. Itu hanya bukan sekedar engkau memakai baju, sepatu, tas yang branded, minyak wangi yang enak. Kata pakai ini kita bisa perluas, yaitu apa yang engkau pakai. Bayar utang, bayar cicilan, bayar kos, apa yang kau pakai. Amin. Saya nggak tahu saudara dan saya hari ini apa kebutuhan saudara. Saudara berkata, gue bayar kos. Apa sih tak pakai gue bayar kos? Mau nggak ada duit. Apa yang aku pakai untuk bayar hutang? Wong duitnya nggak dapat. Saya berkata kepada saudara pagi hari ini, apa yang engkau akan pakai untuk kebutuhanmu hari ini? Dengan Tuhan akan sediakan buat engkau. Kalau engkau percaya. Amin. Saya nggak tahu kebutuhan hidupmu. Apa yang kau pakai untuk angsuran, apa yang kau pakai untuk bayar ini itu. Saya berkata kepada saudara, yuk. Tuhan berkata, kalau burung pipit di udara aja dipelihara Tuhan, bunga bakung di ladang ada dihiasi Tuhan, apalagi engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Engkau sangat berharga, lebih daripada ciptaan yang lain. Amin. Jangan berharap kepada suamimu, jangan berharap kepada orang tuamu, jangan berharap kepada manusia. Taruhkan harapanmu lewat doamu dengan kepada Tuhan. Alkitab berkata, nyatakanlah segala kekhawatiranmu di dalam doamu dan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Yang terakhir, saudaraku, kita baca Matius 5 ayat 43. Ayat 43, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu firman manusia. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Yang kedua, yang keempat, saudara. Kenapa Tuhan menyuruh saudara dan saya berdoa? Supaya engkau dikatakan sebagai anak-anak Bapa. Pada waktu engkau mendoakan orang yang menyakiti hatimu, orang yang mengkhianati engkau, orang yang membuat engkau susah dan menderita, engkau yang melihat sikap hatimu. Kalau hari ini saya nggak tahu ada orang yang lagi benci, sirik sama saudara dan saya berkata doakan mereka. Karena dengan saudara mendoakan mereka supaya mereka diberkati,
saudaraku, maka saudara akan tampil di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Allah. Saya nggak tahu apakah hari ini ada seseorang yang sedang menyebalkan engkau. Apakah hari-hari ini ada seseorang yang sedang memproses kasihmu. Saya nggak tahu apakah hari-hari ini kau sedang menghadapi sebuah sikap orang yang menyakitkan, perkataan seseorang yang menyakitkan kepada saudara, dan rasanya saudara sudah jengkel, rasanya sudah nggak kuat, saudara rasanya sudah benci kalau dengar dia atau lihat dia atau dengar namanya aja sudah alergi. Pada waktu saudara dan saya diizinkan Tuhan menghadapi situasi seperti ini, sikap dan perkataan seseorang yang mengecewakan engkau dan sedang membenci engkau, nggak tahu apa sebabnya, padahal sudah merasa sudah berbuat baik, jangan kutuki mereka, tapi doakan mereka, doakan dan doakan supaya Tuhan mengampuni dan Tuhan menjamah mereka. Saya punya pengalaman yang tidak mau saya ulang untuk sepanjang hidup saya. Benar, saya tidak mau. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Satu hari ada orang yang sangat mengganggu saya. Suka dia teror lewat telepon. Malam-malam, saudaraku, bolak-balik telepon. Saya sangat terganggu dan saya jengkel sama dia. Saya sudah bertobat minta ampun. Karena satu hari dalam puncak kebencian saya, kekecewaan saya berkata, Tuhan, peringatkan orang ini. Aku lepaskan roh-roh di udara, roh-roh di jalan raya, untuk membuat dia celaka, supaya dia bertobat. Saya pernah menyalahgunakan kuasa otoritas Tuhan untuk memuaskan dan melampiaskan kebencian saya terhadap orang ini yang saya anggap dia suka melecehkan saya. Apa yang terjadi? 1 minggu kemudian, dengar baik-baik, ini saya saksi di hadapan Tuhan. Anaknya telepon saya, saudaraku. Pak, mami kecelakaan, ditabrak bis. Saya kaget, saudaraku. Sekarang tadi di mana? Di rumah sakit Bayangkara. Saudara, saya besoknya saya ajak istri saya pergi ke Kediri di rumah sakit Bayangkara. Wajahnya sudah bengkok, saudara. Tulangnya di sini patah, kakinya tulangnya patah, saudara. Pada saat saya lihat dia menderita seperti itu, saudara. Sampai sekarang dia cacat permanen wajahnya. Pada waktu saya mau doakan dia, Roh Kudus ngomong sama saya, inilah hasil doamu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Karena saya sudah mendoakan yang jelek untuk dia. Hanya karena saya harap dia tidak selalu menteror saya. Dan saat itu saya minta ampun di hadapan Tuhan dan saya berkata, Tuhan, aku tidak mau lagi untuk mendoakan yang jelek kepada seseorang. Meskipun orang itu membenci saya, meskipun orang itu suka menjelek-jelekan saya, meskipun dia suka menfitnah saya, biar Tuhan yang berperkara dengan orang itu. Istri saya selalu menasihatkan kepada saya, sudah Bi,
Kalau ada orang yang menjelekkan kita, itu urusan yang dipimpin Tuhan. Pagi hari ini, yuk doakan yang baik, supaya engkau di hadapan Tuhan dikatakan engkau dan saya adalah anak-anak Tuhan. Amin. Saya yang bertugas berjamaah maju ke depan. Pak Tri, silakan maju ke depan. Bapak, terima kasih. Lewat pengorbananmu, lewat kematianmu, kami yang seharusnya mati, tapi karena engkau bangkit dari kematian, maka kuasa kebangkitan itu engkau karuniakan bagi kami. Sehingga setiap kami beroleh janji kehidupan yang kekal dan kebangkitan dari kematian. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kami penuh dengan kesalahan dan pelanggaran. Engkau ampuni kami, Bapak. Seringkali di dalam meniti perjalanan hidup ini Tuhan, banyak tekanan masalah, baik itu sakit, penyakit, kekurangan, hubungan yang tidak baik dengan seseorang. Biarlah pagi hari ini Kau pulihkan lewat doa-doa kami kepadamu Tuhan. Hamba berdoa kepadamu Bapa Allah Roh Kudus, Engkau kuatkan jemaatmu yang saat ini sedang dalam tekanan. Engkau bangkitkan iman percaya mereka bahwa di dalam Yesus Kristus ada pertolongan, ada mujizat, ada berkat, ada kesembuhan bagi setiap yang kami sedang hadapi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu dan lewat tubuh dan darah-Mu yang ada di depan kami hari ini. Sebelum kami terima, kuduskan kami, ampuni kami, layakkan kami untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga darah Tuhan yang kami akan minum ini akan menyucikan hidup kami, dan tubuh Tuhan yang akan kami nikmati, kami akan makan, akan memberikan kami tubuh kemuliaan pada saat kedatangan-Mu untuk kedua kali. Engkau akan membuat kami menjadi orang-orang yang terangkat ke awan-awan, menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Dan kami percaya di saat itu kematian tidak lagi berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan dan layakkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini dan membagikan tubuh dan darah-Mu kepada jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dan pakai mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Yang siap terima tubuh dan darah Tuhan katakan amin.
Darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Angkat dulu Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau layakkan kami menerima tubuh dan darah-Mu pagi ini Tuhan. Kami rindu lewat perjamuan kudus ini. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Engkau menyucikan hidup kami. Engkau mengampuni dosa kesalahan kami. Kami berdoa biarlah melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, pembaruan terjadi di dalam setiap kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Tuhan, pulihkan keadaan kami. Karena kami percaya di dalam tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, ada Yesus yang ada di dalam diri kami. Kalau Tuhan Engkau ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan, semuanya kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam tatkala Yesus akan diserahkan, Ia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Karena dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan. Dan setelah makan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, sesungguhnya kamu sedang memperingati kesengsaraanku sampai aku datang untuk kedua kalinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Pak Tri akan bimbing kita dalam doa. Terima kasih Tuhan. Ya dalam mari angkat kedua tangan-Mu, kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan.
sudah mengingatkan kami dalam situasi pandemi ini Tuhan. Kami tidak kehilangan nafas doa kami, semangat doa kami. Kami sadar butuh Engkau Tuhan. Kami lemah, kami tidak mampu. Sering kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ampuni Tuhan. Ya Tuhan, lewat firman-Mu pagi hari ini, membangkitkan iman kami, memberikan pengurapan doa setiap kali Tuhan Yesus. Bahwa kami tetap fokus kepada Engkau Tuhan Yesus, sudah memberikan teladan di Getsemani. Dalam penderitaan kami tidak seberapa dibanding dengan penderitaan-Mu. Engkau sudah menanggungnya Tuhan, segala kelemahan dan dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari-hari ke depan Tuhan, kami tetap gandol Engkau Tuhan, gandol Gusti, berpaut intim dan melekat kepada Engkau Tuhan. Karena kami sadar tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat sesuatu. Urap ya Bapa, tambahkan roh hikmat dan power, sehingga setiap firman sungguh memberkati umat-Mu di tempat ini. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan baru. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus, yang membuat kami semakin melekat kepada Engkau. Juga lewat ibadah di tempat ini Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yakin dan percaya pulang dari tempat ini Tuhan, kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, yang sudah dijamah dan diberkati Tuhan, katakan amin. Dan saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Tenagakan wajah-Mu di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus dan urapan Roh Kudus di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh merasakan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Bapa. Kami berdoa biarlah tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan menyertai seluruh sidang jemaat yang pada pagi hari hadir di dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Walau juga kiranya Roh Kudus memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya para pemain musik WL, para singer, pemegang LCD, penerima jemaat, kolektan, petugas perjamuan, soundman. Kami doakan kiranya Tuhan berkati
Rumah tangga mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, keuangan mereka diberkati, dan perlindungan Allah yang sempurna menyertai semua hamba-Hamba-Mu. Bahkan seluruh sidang jemaat yang hadir, yang setia, Tuhan akan perhitungkan mereka, kesetiaan mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran di dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan. Kalau sebentar mereka akan pulang, kembali menghadapi segala tantangan persoalan hidup, kami percaya Roh Kudus Engkau sertai mereka. Beri mereka kekuatan jika mereka lemah, berikan mereka pengharapan jika mereka putus asa, berikan jalan keluar di saat mereka menghadapi jalan buntu di dalam mengatasi segala masalah mereka. Berkati Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini sudah hadir di dalam ibadah ini ya Bapa. Tuhan yang tahu apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi masalah kami ya Bapa. Biarlah Tuhan melawan kami semua, menyembuhkan yang sakit. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memulihkan kesehatan Pak Temi, Engkau memulihkan kesehatan Bukun, Engkau memulihkan kesehatan Pak Tumpal, Engkau memulihkan seluruh kesehatan kami yang ada sakit penyakit, kiranya kesembuhan mujizat dari Tuhan terjadi hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami pulang dari ibadah ini, kami membawa pengharapan baru bahwa Tuhan yang kami sembah beserta dengan kami. Tuhan memberkati negara dan bangsa kami. Tuhan memberkati saat ini Tuhan kota kami Surabaya. Engkau memberkati daerah-daerah pantai selatan yang diprediksikan akan terjadi gempa bumi dengan skala besar 8 lebih skala Richter Tuhan, dan akan menimbulkan tsunami. Tuhan Engkau berkati, lindungi Banyuwangi, Bali, dan semua daerah pesisir pantai selatan. Kiranya Tuhan lindungi Tuhan dari bencana-bencana alam. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Surabaya tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan jauhkan Surabaya dari banjir, dari tsunami, dari gempa bumi, dari angin puting beliung, dari semua Tuhan ada gerakan-gerakan atau goncangan-goncangan yang ada di udara. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Surabaya dengan wali kota yang baru ini Tuhan, Engkau berkati Pak Eri dan Pak Armuji ya Bapak. Kami doakan di dalam pemerintahan kepemimpinan beliau, Tuhan sertai supaya membawa kesejahteraan bagi penduduk Surabaya dan mendatangkan keamanan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, kiranya Tuhan berkati Wakil Presiden dan para Menteri Kabinet dan Legislatif, Yudikatif, Eksekutif. Kami doakan supaya Indonesia tetap aman, dipulihkan. Kami terima kasih Tuhan, dengan program pemerintah vaksinasi ini Tuhan akan membawa dampak yang lebih baik, memulihkan keadaan Indonesia, memulihkan keadaan perekonomian Indonesia ya Bapak, supaya kesejahteraan bangsa kami kembali dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan pulang, pimpin perjalanan jemaat dan lindungi mereka. Kami berdoa kiranya penyertaan Tuhan yang sempurna menyertai mereka. Rencana perjalanan kami ke Jakarta besok, kiranya Tuhan kami juga mohon perlindungan malaikat-Mu menyertai kami, sehingga kami sampai di Jakarta dengan selamat. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan siapkan dirimu untuk menerima berkat Tuhan. Setelah kau menyelesaikan ibadah ini, pulanglah kembali ke rumah saudara masing-masing. Hadapi setiap persoalanmu, karena sesungguhnya kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Mujizat demi mujizat akan kau alami. Pertolongan Tuhan akan terjadi atas hidupmu. Terimalah dengan iman, karena Tuhan sangat mengasihi engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, kasih setia Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kasih karunia dan berkat Tuhan melimpah atasmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Anak-anakmu dalam studi juga Tuhan berkati, dan apa yang engkau sedang pergumulkan, Tuhanlah jawaban bagimu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya, engkau yakin, engkau pulang diberkati Tuhan. Minggu depan minggu mujizat, dan engkau katakan amin. Tuhan memberkati. Amin.